Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bertiga dengan anggota kelompok Amalia Dialogari, Dewi Nirwana, Dia Puspitasari, Nadia Amila Putrian, Priyansyah, dan Nida Lutfia Nurmatika. Kelompok kami akan menjelaskan siklus urea. Pengertian siklus urea. Siklus urea ditemukan oleh Sir Hans Krebs. Siklus urea pada metabolisme protein merupakan perombakan komponen asam amino. Siklus urea merupakan pelepasan gugus NH2 pada asam amino dalam bentuk amoniak melalui reaksi transaminase dan deaminase. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk urea dan dari urin. Siklus urea juga adalah reaksi pengubahan amonia NH3 atau NH3 menjadi urea. Reaksi kimia ini sebagian besar dari hati dan di ginjal. Siklus urea berperan sangat penting bagi mekanisme di hati dalam menghasilkan limbah amonia, menghilangkan nitrogen sebagai amoniak, mengubahnya menjadi zat yang kurang beracun. Karena jika nitrogen atau amoniak tidak dihilangkan dari organisme, hal itu bisa sangat merugikan. Siklus pembentukan urea terdiri dari 5 tahapan. Pertama, tahapan sintesis karbonil fosfat, di mana amonia ini bereaksi dengan CO2 di dalam mitokondria dan akan berubah menjadi karbonil fosfat dengan bantuan enzim karbonil fosfat sintetase yang membutuhkan energi dan melibatkan 2 mol ATP yang diubah menjadi ADP. Tahapan yang kedua, pembentukan sterulin, yaitu karbonil fosfat yang dihasilkan tadi akan menjadi sterulin yang dibantu oleh ornitin dengan katalis ornitin transkarbamilase. Tahapan yang ketiga yaitu pembentukan asam arginosuksinat. Setelah sitrulin terbentuk, maka sitrulin yang terletak di mitokondria akan dikeluarkan dari sitosol. Di sitosol bereaksi dengan aspartat akan membentuk asam arginosuksinat dengan bantuan enzim arginosuksinat sintetase. Dalam reaksi ini, ATP berubah menjadi AMP plus PP. Tahapan keempat, penguraian asam arginosuksinat. Asam arginosuksinat akan terpecah menjadi arginin dan asam fumarat dengan bantuan enzim arginosuksinat. Tahapan yang terakhir yaitu penguraian arginin asam fumarat akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan arginin akan terpecah kembali menjadi urea dan ornitin. Ornitin akan kembali ke siklus awal dan akan membentuk perubahan karbamil fosfat menjadi sitrulin, sedangkan urea adalah hasil akhir dari pembuangan di siklus urea ini. Adapun gangguan atau kelainan yang terjadi pada setiap tahap siklus urea dibagi menjadi 2. Yang pertama bersifat herediter atau yang merupakan keturunan. Salah satunya yaitu agrinosuksinat aciduria. Kelainan ini terjadi akibat defisiensi agrinosuksinase dan merupakan faktor keturunan yang bersifat resesif. Lalu hiperagrinemia. Kelainan yang terjadi akibat defisiensi arginase. Kadar arginin dalam darah dan cairan cerebrofinalis meningkat, maka hal ini disebabkan oleh adanya kompetisi antara arginin, lisin, dan sitisin pada proses absorpsi tubulus ginjal. Kedua, bersifat non-herediter. Salah satunya yaitu koma hepatikum. Pada kelainan ini di mana fungsi otak mengalami kemunduran akibat zat-zat racun di dalam darah yang dalam keadaan normal dibuang oleh hati. Pada kelainan ini, bahan-bahan yang serap ke dalam aliran darah dari usus akan melewati hati di mana racun-racunnya dibuang. Yang terjadi adalah racun-racun ini tidak dibuang karena fungsi hati terganggu. Yang terakhir yaitu koma uremicum. Pada kondisi ini adalah merupakan kelainan otak organik yang terjadi pada pasien dengan gagal ginjal akut maupun kronik.